Baik, kepada seluruh siswa-siswi sekolah Dharma Widya, SMP dan SMK yang luar biasa, kembali terimalah salam dalam Dhamma dari saya. Selamat pagi, terpujilah para Buddha, Sikihotu, Namo Buddhaya. Di kesempatan kali ini senang dan bahagia sekali kita dapat berjumpa kembali di kesempatan atau di momentum Dhamma Class yang selalu rutin kita laksanakan untuk tentunya memberikan gizi dan manfaat bagi batin kita masing-masing. Semoga nanti rangkaian kegiatan ini, obrolan-obrolan singkat ini dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan manfaat dan tentunya peningkatan kebijaksanaan untuk kita semuanya. Baiklah, izinkan saya kembali Romo Biyawadi untuk memandu jalannya diskusi di kesempatan Dhamma Class pada Sabtu pagi hari ini bersama Anda sekalian yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Tentunya semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian, anak-anakku yang berbahagia, serta keluarga yang sangat tercinta. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit ingin membagikan sebuah kisah yang nanti mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Pada suatu ketika, ada seorang anak yang bernama Wang Fuman. Dia adalah anak yang berasal dari Provinsi Yunnan, China, tepatnya di kota Salkong. Pada saat itu dikisahkan Wang Fuman kecil adalah seorang anak yang begitu gigih, yang begitu tangguh dan penuh semangat, terutama dalam hal menempuh pendidikan atau semangat dalam hal bersekolah. Memasuki awal tahun 2018, Wang Fuman melakukan kegiatan atau aktivitas rutinitas seperti biasanya. Dia bangun pagi-pagi sekali untuk bersiap berangkat ke sekolah. Namun di hari itu ada suatu kondisi yang mungkin berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Pada pagi hari itu suhu di kota Salkong menunjukkan angka minus 9 derajat Celcius. Bisa kita bayangkan saudara-saudari sekalian betapa dinginnya kondisi saat itu. Namun sang Wang Fuman kecil tetap semangat. Beliau tetap terus bertekad untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan mantel atau jaket seadanya yang beliau punya, yang dia miliki, yang boleh dikatakan jaket itu cukup usang. Digunakannya jaket itu untuk berangkat jalan kaki, bayangkan. Tidak menggunakan kendaraan apapun, hanya dilapisi oleh sebuah jaket yang cukup usang. Jarak yang ditempuh Wang Fuman adalah 4,5 km. Bayangkan, 4,5 km yang memakan kurang lebih waktu selama 1 jam berjalan kaki dari rumahnya menuju sekolah. Dan pada kesempatan saat itu, setelah Wang Fuman berjalan kaki jauh sekali dari rumahnya sampai di sekolah, tiba di sekolah, bayangkan dengan kondisi yang tidak menggunakan pelindung apapun, dia berjalan kaki berangkat ke sekolah sampai di kelas. Seluruh teman-teman yang hadir saat itu tertawa melihat, tertawa terbahak-bahak mengejek penampilan dari Wang Fuman itu. Apa yang membuat mereka tertawa, teman-teman sekalian? Ternyata penampilan Wang Fuman dengan jaket yang begitu usang dan lusuh, namun rambutnya itu terlihat seperti tokoh kartun. Rambutnya membeku, sahabat sekalian. Rambutnya mengeras, membeku seperti ice. Maka foto itu pun viral akhirnya. Ya, foto daripada Wang Fuman kecil yang sedang kedinginan, yang kebetulan saat itu rambutnya sedang membeku, viral di media sosial dan mendapat julukan Snowflake Boy atau pria manusia salju yang laki-laki. Nah, dari viralnya video foto tersebut, akhirnya muncul berbagai komentar daripada netizen ataupun warganya. Kenapa bisa seperti itu? Tidak sedikit yang mengejeknya, namun tidak sedikit juga yang bersimpati. Namun setelah diketahui, sahabat-sahabat sekalian, ternyata Wang kecil adalah seorang anak yang memang hidup di tengah keluarga yang tidak seberuntung kita. Keluarganya jauh dari kata kaya raya, bahkan jauh dari kata cukup. Keluarganya tergolong keluarga yang amat sangat miskin. Kedua orang tuanya harus meninggalkan Wang Fuman untuk merantau ke luar kota karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan di kampungnya.
hingga mengharuskan Wang Fuman tinggal dengan nenek dan kakaknya. Sehari-hari mereka hanya makan daun-daunan dan sayur-sayuran yang dapat ditemukan di sekitar rumahnya. Jauh dari kata-kata makanan-makanan enak dan lezat yang biasanya kita nikmati dalam keseharian. Dan di berbagai sumber menyatakan mengapa Wang Fuman sampai semangat meskipun dengan jaket yang usang untuk berangkat ke sekolah di tengah cuaca yang amat sangat dingin sekali. Wang Fuman akhirnya menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain. Dia masih ingin terus melanjutkan sekolahnya. Dia masih ingin terus dengan penuh semangat menempuh pendidikannya sampai selesai. Jaket yang lusuh, dia tidak juga punya pilihan yang lain. Karena Wang Fuman hanya memiliki 3 buah jaket, dan jaket itu salah satu yang terbaik daripada kedua jaket yang lain. Dan ketika ditanya, apa cita-cita dari Wang Fuman? Seorang anak kecil yang masih polos, yang penuh semangat untuk terus belajar, hanya ingin meraih cita-cita yang sederhana. Wang Fuman ternyata bercita-cita ingin menjadi seorang polisi, ingin menjadi seseorang manusia yang berprofesi sebagai polisi untuk menghentikan, untuk mengurangi dan menangkap para penjahat. Itu yang Wang Fuman sampaikan. Sampai akhirnya sahabat-sahabat sekalian, kisah ini viral, kisah ini sampai kepada media sosial, dan akhirnya banyak sekali warganet dan netizen yang pada akhirnya bersimpati dan memberikan banyak bantuan kepada Wang Fuman kecil untuk merealisasikan cita-citanya di kemudian hari. Nah, teman-teman sekalian, kisah ini menggambarkan beberapa hal penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, rasa dan wujud syukur. Teman-teman sekalian, seluruh siswa-siswi sekolah Dharma Widya yang berbahagia, saya sangat yakin bahwa kondisi Wang Fuman adalah jauh dari kata beruntung ketimbang kondisi yang sekarang sama-sama kita alami. Kita maka dari itu patut sangat bersyukur akan kondisi, akan apa yang sudah teman-teman miliki, akan apa yang sudah teman-teman dapatkan dari orang tua masing-masing, berbagai fasilitas, uang jajan, pakaian yang layak, makanan yang penuh gizi, pendidikan yang cukup baik. Itu adalah hal-hal yang patut kita syukuri. Apabila pepatah di luar sana mengatakan akan selalu ada langit di atas langit, maka boleh juga kita sebutkan bahwa di bawah tanah tentunya pasti akan ada lapisan tanah lain. Maka tidak ada kata dan tidak ada alasan untuk kita untuk mengeluh dan tidak bersyukur dengan kondisi sekarang. Meskipun mungkin kondisi sekarang teman-teman harus belajar melalui tempatnya masing-masing, harus berjauhan dengan sahabat-sahabat yang lain, tidak bisa datang ke sekolah dan bertemu dengan para dewan guru, namun tetap kondisi kita dikatakan jauh, sangat jauh lebih beruntung ketimbang kisah Wang Fuman yang tadi sudah sama-sama kita simak. Lalu yang kedua, kita bisa lihat betapa semangat dan gigihnya seorang Wang Fuman kecil. Dengan segala keterbatasan yang ada, sahabat sekalian, beliau mampu menunjukkan kepada kita semua khususnya bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti, berani meraih mimpi. Apalagi kita, teman-teman sekalian. Seorang Wang Fuman saja yang penuh dengan keterbatasan selalu semangat. Bagaimana dengan Anda sekalian? Kita semuanya semestinya tetap memiliki semangat yang penuh, memiliki semangat yang penuh dengan perjuangan yang dilandasi dengan usaha, dengan tekad, dengan niat yang amat sungguh-sungguh untuk meraih apa yang kita inginkan di masa mendatang. Maka dari itu, sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita rubah seluruh keterbatasan yang ada untuk menjadi sebuah peluang. Karena kita perlu ingat, permata yang begitu indah dan bernilai melalui proses yang tidak mudah. Dia harus dipanaskan, dia harus dipukul, dia harus mengalami berbagai proses yang tidak mengenakan hingga menjadi sebuah permata yang begitu bernilai, luar biasa fantastis. Begitu juga dengan sebilah pedang yang sama-sama bisa kita lihat. Sebilah pedang yang begitu tajam dan bernilai tinggi melalui proses pemanasan yang tidak sedikit dan tidak mudah. Sebongkah besi yang tidak bernilai dilakukan proses untuk menjadi sebilah pedang bukanlah proses yang mudah, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, sekali lagi tetaplah bersyukur, tetaplah penuh semangat dalam melewati hari-hari, dan jangan lupa belajar dari Wang Fuman bahwa pendidikan, sekolah adalah hal yang luar biasa beruntung.
kita semua. Maka jangan sia-siakan apa yang sudah kawan-kawan menanti saat ini. Semoga kesuksesan selalu ada pada kita semua, karena jangan pernah menunggu momen, tapi ciptakanlah momen. Jangan menunggu kesuksesan datang, tapi rangkailah, tatalah kembali apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Itulah yang kira-kira dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita sekalian. Akhir kata, terimalah kembali salam dalam Dhamma. Selamat pagi, terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya.